Tuhan Allah, kuatlah melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk minggu hari ini, yang terambil dari kitab Roma Bindu 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita bersama-sama kita mengucapkannya secara responsoria. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Huriata pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Nuaing tabegema titing namar ragam. Na parjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu Trinitatis namar lapatan hasitolu sadaun ni debata doho topik mangihuton tahun parasirohaon sian Jehovah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Na paduahon torop ni par minggu dohot pertanyaan di minggu nasalpu boy mata bereng di tertib acarata. Na patuluhon pertanyaan week. Pertanyaan week di hari Kamis 10 Juni 2025 nanengro ima di week sada dohot week 2 di bagasni keluarga Sitorus inangi boru Sinambela Manang A Benjamin, alamat di Jalan Pagar Batu. Di week 3 dohot week 4 di bagas keluarga Penenggolan inangi boru Hutapea Manang Ama Andre, alamat di Jalan Aik Natio. Paupaton PA Remaja Naposo yang akan dilaksanakan setiap Jumat pukul 19 WIB di gereja. Kami menghimbau bagi semua remaja dan naposo gereja kita agar ikut dalam kegiatan PA tersebut. Palimahon calon pelayan di Huriaon. Mulai sadarion Minggu 15 Juni 2025 mulai marhobas manang magang di Huriaon ima inang calon pendeta Ruth Sinaga STH. Sidung titingon pinasa matiki tunasida laho patadaho diri. Paunomhon rapot tim musik dohot guru sekolah minggu. Pobartu akka pakobasion bidang musik di parminggon na magodang dohot sekolah minggu alani wotang hamima sude akaruas na ahli di bidang musik suang soni dohot sude guru sekolah minggu asamar yang nilaka mandohot rapat na dipatupa di hari Rabu 10 Juni 2005 mulai pukul 10 ib manang dung sidung sermon. Maringanan di konsistori lantai bawah. Akar ruas na adong keahlian na di bidang musik ima na parjolo amang amanik na paduahon amang Bresi Siregar na patuluhon Matias Manurong papaton na din si Manjuntak palimahon amang situa El Hasi Manjuntak panomhon amang situa M Simbolon papituhon amang Ponto si Manukalik pawaluhon amang Berto Ritonga pasiyahon amang situa Ensiahan pasapulhon Apentus butar-butar, pasapul sadahon hani na pitupulu, dohot na adong talentana, musik jala rade rohana, mangalihon rohana, parsidohot di pakobasion ni Huriata. Papituhon PHD ina gabungan. Di hari Jumat 27 Juni 2005 nanengro, di Patupado PHD gabungan ina resort, maringanan di Lubang Silitong, dohot rundown kegiatan nungadong di tertib acara. Pawaluhon PHD lansia. Hobartu pakateon di punguan lansia natuari. Parpunguan lansia tu minggu
naro di patupama gabi hari Sabtu pukul 10 WIB manang 4 sore. Atong taingot bima amang inang. Jala di tertib acarai ang do dihuriaton 100 halak aka lansia. Pinangidhom ma asa reta di punguan lansia. Pasyahon pamaso-masuan pabagason. Titing parjolo. Nang manjalo pasu-pasu pabagason ma Joshua Rinaldi Siombing. Anak ni amang Dr. Randus Anton Agesi Hombing. Tubuh ni inang Dr. Randa Masirina R. Silalahi, Sian Huta Sopasurung, Ruas ni Huria HKBP Sopasurung, Resort Sopasurung, Distrik Saplusada Tubaha Sudutan, Dohot Orwana, Tania Agnes P. Boru Sitorus, Bor ni amang Situa J. Sitorus, tubuh ni inang A. Boru Hasibuan, Sian Huta Lubuk Jawi Bagan Batu, Huria GKPS Tanah Putih, Resort Bagan Batu. Pemasukan ini dipatupad di hari Kamis 26 Juni 2005 di HKBP Sopasurung masuk pukul 10 WIB. Pasapuluhon Jetun Games. Mulai Senin sahat Minggu, manang tanggal 20 sahat 20 Juni 2025. Di Patupado Jetun Games Pemuda HKBP manganan di Jetun Silangit. Adong do walu pertandingan na didohotan ni perkumpulan na Poso Distrik Saplusada Toba Sundutan. Sadasian pertandingan IMA CCA tim na diutus sian na Poso Bulung ni Huriata IMA. Na Parjolo Aditya Simanjuntak, na Paduahon Rosa Pani Aurora Simanjuntak, na Patuluhon Johannes Nadeak. Tatanyakon dala tadukung maamang inang asa tungki bagasan las nirwana sida martading jalabahin sangap di debata. Na pasaplusadahon pelatihan dari Kementerian Agama. Hobaru surat tugas narosian Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir nomor D.892-KK.02-2-06-2025. Mulai marsogot Senin 1 Sabtu manang tanggal 10 1 tanggal 21 Juni 2005 borhado amang situa M Simbolon lau mandohoti pelatihan na pinatupan ni Kementerian Agama IMA pelatihan media manajemen rumah ibadah Kristen. Pelatihan ini dipatupad di Medan, Jalan Nasida sebagai utusan Sian HKBP Distrik Saplusada Toba Sudutan, Rap Dohot Sahalak utusan Nasian HKBP Tebunan. Tatanya koma diramoti di Batana Sida di Perdalanan Jaladoma Akka Abad-Abad. Pasal 2 hon sumbangan na masuk tu pembangunan Buima tabereng di tertib acarata. Mulai tema di debata di sude dengan di basana nang mangukap rohadi dinarap kita sude laho pasahaton holong ni rohata. Asima rohana sa Buima sikop talunasi aka utang ni pembangunan Jalaboy tauduti aka programi. Marsama debata marhita sude akka natapasahat jala di paso-paso mahita ganut di akka ulauta. Pasal pulutuluhon ruas na marsahit. Di pangidom matuhita sude asa tatanyakon sude ruas ni Huria natongon di bagasan parsahiton asa tumibu mana sida hipas Jalaboy rap marsar do tita muse. Ima Marina Tapubulon sedang dalam pemulihan sian wiksada. Napa sa propaton ucapan selamat. Selamat ulang tahun di akka na marulang tahun. Baik pribadi manang pardongan saripion di bagasan saminggon. Dilihan Tuhan ima hipason gajang ni umur dot ragam ni akka pas-pasuna. Hatan ni debata di akka na marulang tahun tersurat may di Filipi 4 ayat 6. Unang horson hamu agyaha alay sandok paboton hamu ma tu debata pangiduan muna marhite-hite tangyang dohot elek-elek mardongan mauyate. Titing perhepengon bima amang inang tabereng di tertib acarata. Melihat tema di saluhna di nahurang lobi di akka panuraton bima tapabua jala bima diparinggan di minggu nang nengro. Mulai tema dihita, las mulai tema di tuhata. Tikion pinasama tu inang calon pendeta. Harus mandihita salut namang inang. Amang inang remaja na Poso HKBP Sopo Surung. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Sabarati Boru Sinaga. Dan inang pangitubu Boru Purba. Saya diberangkatkan dari HKBP Padumuan, Desa Medan Selatan, Distrik 10 Medan Aceh. Jadi amang inang remaja na Poso Bulung HKBP Sopo Surung. Saya baru saja menyelesaikan kuliah saya dari STT HKBP Pematang Siantar sebagai calon pendeta. Jadi
kiranya sudi diperkenankan untuk melayani atau magang di HKBP Soposurung di dalam beberapa waktu yang akan kita lalui bersama-sama. Sekian dari perkenalan dari saya. Horas mara saluhutna. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita sudena. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya bisa lihat bahwa beberapa dari lagu-lagu kita itu mungkin tidak familiar bagi kita. Kenapa? Karena memang kita sudah terbiasa menyanyikan lagu-lagu karismatik, gitu ya. Dan akhirnya kita melupakan kidung jemaat yang merupakan kidung keesaan yang dicipta dan didiskusikan bahkan dibicarakan oleh gereja-gereja di Indonesia, menyangkut teologianya, menyangkut isi daripada dogma dari lagu-lagu itu. Karena kidung jemaat, karena lagu-lagu kita berisi doa dan juga berisi dogma kita. Apa itu dogma? Yaitu apa pengakuan kita, apa yang kita percayai. Oleh karena itu saya mengusulkan di sekolah-sekolah juga, tolong supaya lagu-lagu kidung jemaat itu juga mulai disosialisasikan. Kita sudah mulai meninggalkan kidung jemaat yang sebenarnya sangat dalam tentang teologianya. Bapak Ibu, mari kita coba nyanyikan sekali lagi kidung jemaat 426. Kidung jemaat 426. Tolong temponya dicepatin sedikit. Ayat 3. Kita harus membawa berita Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggal supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena dapat diremang pagi dan remang jadi siang. Temponya mungkin lebih dicepatkan, kemungkinan besar kita juga akan diajak untuk bernyanyi. Oleh karena itu, mengenai tempo-tempo ini, kami mohonkan supaya pemain musik dan juga song leader bisa membuat temponya lebih cepat. Baik Bapak Ibu, jemaat sekalian, mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-61, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9, saya akan membacakannya untuk kita. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala, kambing gembangmu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengangkat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui
bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Allah. Bapak Ibu remaja sekalian, apakah di depan kita boleh dilihat slide? Valida, slide-nya sudah ada? Baik. Bapak Ibu, kemungkinan besar dan saya yakin kita semua pernah menonton film ini, yaitu Big Hero. Baymax and Big Hero. Baymax dan Big Hero yaitu sebuah tontonan yang memperlihatkan kepada kita tentang sebuah perubahan. Perubahan yang datang dari penelitian-penelitian teknologi di laboratorium-laboratorium kampus-kampus atau universitas-universitas. Mungkin kita masih ingat bahwa anak kecil yang memenangkan perlombaan robot itu ternyata punya abang yang juga sedang menciptakan sebuah robot dan bernama Baymax, yang semua itu diteliti di laboratorium kampus. Dan mereka juga memiliki tim atau teman. Penelitian-penelitian yang membuka sebuah era yang baru, yaitu era teknologi. Orang menyebutnya teknologi 4.0 atau 4.0. Entah apa itu, saya juga kurang paham, tapi yang jelas kita berhadapan dengan yang namanya mesin pintar. Yang namanya mesin pintar. Kita sekarang ini pun ibadah menggunakan alat buah dari teknologi itu. Misalnya kita live streaming dan juga menggunakan multimedia. Kita masuk ke sebuah era yang semuanya serba cepat hanya dengan satu klik, dengan konektivitas yang tinggi karena adanya internet atau jaringan. Handphone, semua berada dalam genggaman kita. Semua berada di dalam tangan kita dan di ujung jari kita ini. Tinggal klik. Apa yang kita mau, tinggal klik. Semua serba cepat. Tapi memang harus kita akui bahwa kehadiran teknologi ini yang konektivitasnya sangat tinggi, artinya kita berada di sini tapi bisa kita terhubung dengan orang yang sangat jauh. Tapi anehnya adalah dia bisa menghubungkan orang yang jauh tapi menjauhkan orang yang dekat. Ketika sebuah keluarga sedang makan bersama di meja dan semua anggota keluarga itu memegang handphone, mereka betul berdekatan dan berkumpul. Tapi Tobdina, pikirannya, rohnya tidak sedang berkumpul di situ. Kemana? Ke masing-masing urusannya. Ada yang men-WA temannya, bapaknya membaca berita, mamanya melihat TikTok, dan masak-masak, anak-anaknya sedang bermain game. Memang berkumpul di situ, tapi masing-masing punya pikiran. Nah, oleh karena itu memang kita masuk di dalam sebuah perubahan. Kita masuk di dalam sebuah era yang baru. Tapi percayalah, era yang baru ini entah berapa tahun kemudian nanti akan menjadi era yang lama. Dan akan digantikan kembali menjadi era yang baru yang kita tidak tahu. Karena era sekarang ini pun kita tidak bisa prediksi. 10 tahun yang lalu kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Tapi demikianlah perubahan-perubahan itu. Dan sekarang kita dimasukkan ke dalam sebuah era yang sungguh-sungguh canggih oleh karena teknologi. Baymax dan Big Hero menunjukkan kepada kita bahwa perubahan itu dilakukan oleh hero. Bahwa perubahan itu dilakukan oleh hero. Pahlawan, entah apa yang dimaksud di dalam film Baymax and Big Hero dengan kata hero itu. Tapi film itu menunjukkan kepada kita adanya perubahan dilakukan oleh para hero. Dan perubahan yang paling utama yang ditunjukkan di situ adalah bahwa perubahan itu untuk hidup yang lebih baik. Oleh karena itu kehadiran hero adalah untuk perubahan. Atau sebuah perubahan akan memunculkan orang-orang yang akan membawa perubahan itu sendiri. Artinya ketika perubahan akan terjadi, perubahan itu akan dibawa oleh orang yang membawa perubahan itu. Akan ada pelaku daripada perubahan itu. Entahkah itu manusia, dan memang itu manusia, entahkah itu perusahaan, entahkah itu sebuah teknologi atau apa, tapi yang jelas itu adalah manusia. Manusia akan membawa perubahan itu. Pertanyaannya sekarang, amang inang remaja naposo bulung adalah, roh mana yang mendorong perubahan itu? Roh yang bagaimana yang memunculkan the hero itu? Spirit mana yang mendorong adanya perubahan itu? Spirit mana yang memunculkan pelaku atau orang yang membawa perubahan itu? Sebab perubahan ada yang menuju kehancuran dan penindasan, tetapi ada perubahan menuju kedamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu kita akan melihat Yesaya 69 berbicara tentang perubahan itu. Mari kita baca Yesaya 61 ayat 1. Kita baca semua bersama-sama 2 ya.
sepertinya remaja-remaja tidak membaca. Coba yang remaja tolong dibaca Yesaya 61 ayat 1, 2, ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Siapa siku ini? Siapa siku ini? Bisa saja saudara, bisa saja saya. Perubahan di mana yang pendeta? Jangan-jangan di sekolahmu, jangan-jangan di tempat kerja kita, jangan-jangan di dunia pendidikan, jangan-jangan di gereja, jangan-jangan di masyarakat, jangan-jangan di pasar juga. Roh Tuhan Allah ada padaku. Itu berarti yang membawa perubahan itu, yang mendorong perubahan itu adalah Roh Tuhan Allah sendiri. Dan Tuhan Allah sendiri yang memilih seseorang untuk membawa perubahan itu. Itu berarti Tuhan mengurapi dan mengutus. Tuhan melakukan pengurapan dan pengutusan. Kita mungkin, dari mana Inang Pendeta? Kami tahu bahwa kami dipilih membawa perubahan itu. Rohmu akan berbicara. Hati kecilmu sendiri yang akan bersaksi. Ini tidak benar, ini tidak benar. Kau tahu itu tidak benar, tapi ketika engkau berdiam, berarti Roh Allah melewati engkau. Tapi ketika ada seseorang yang menyatakan perubahan itu, maka dialah yang dipilih oleh Allah untuk melakukan perubahan, untuk menyatakan firman Tuhan, untuk membawa suara Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, perubahan bisa kita lihat adalah menyangkut keadaan atau situasi yang tercipta atau yang timbul oleh karena pelaku. Perubahan yang dimaksud adalah sebuah situasi, sebuah kondisi, sebuah keadaan yang tercipta, yang timbul oleh karena pelaku. Kondisi, keadaan, atau situasi itu adalah membuat orang sengsara, membuat orang remuk hati, membuat orang menjadi tawanan, membuat orang menjadi terkurung atau terpenjara. Satu kata, penindasan. Pelaku penindasan membuat orang sengsara, membuat orang remuk hati, membuat orang menjadi tawanan, membuat orang menjadi terkurung atau terpenjara. Meskipun dia bisa bebas pergi kemana-mana, tapi todinya, rohnya tidak bebas. Dia ditawan, terpenjara, terkurung, diikat oleh karena sang penindas. Sama seperti aktor jahat dalam film Big Hero tadi, yang mencuri hasil penemuan dari anak kecil yang bernama Hiro Hamada untuk membangun kekuatannya. Dan oleh karena itu penindasan atau tindakan kejahatan itu harus dilawan. Harus dilawan. Roh yang mencipta situasi atau kondisi menjadi kesengsaraan, menjadi kemelaratan, menjadi kemiskinan, menjadi lemah, yaitu hatinya remuk karena ditindas, karena dilemahkan, dan mencipta situasi menjadi tawanan atau terkurung. Satu kata ke situ, lawan. Perlawanan harus dibuat, tidak bisa kita bungkam, tidak bisa kita diam, tapi harus dilawan. Tapi berhati-hati, jangan lawan Roh Tuhan, tapi lawanlah Ado. Jangan lawan Roh Tuhan, tapi lawanlah roh penindas, roh jahat. Mari kita coba nyanyikan Kidung Jemaat 436. Kidung Jemaat 436. Apakah kita, saya ragu ini, apakah kita tahu lagu ini? Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sekali lagi, bisa pemain musik dinaikkan pun tidak apa-apa. Kita nyanyikan sekali lagi. Selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Nyanyian kita itu mengajak kita untuk melawan godaan. Karena godaan inilah sebenarnya yang mengajak kita untuk melakukan kondisi atau situasi yang tadi. Kalau roh penindasan menghinggapi kita, maka kondisi kesengsaraan, kondisi kemelaratan, kondisi kemiskinan, merasa lemah, tertawan, terkurung, dibully, ini yang akan terjadi. Tetapi ketika dikatakan lawan, satu hal yang menjadi kehati-hatian bagi kita adalah perlawanan kita bukanlah dalam rangka gagah-gagahan.
perlawanan kita bukanlah dalam rangka gagah-gagahan, tapi semata-mata karena pengurapan dan pengutusan Tuhan. Oleh karena itulah, ketika dikatakan di Yesaya 61, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, maka mari kita lihat yang dilakukan oleh orang yang diurapi Tuhan itu adalah Tuhan mengutus dia. Tuhan mengutus si aku untuk menyatakan atau menyampaikan kabar baik. Bentuk perlawanan itu tidak lain adalah penyampaian kabar baik. Kabar baik itulah yang mendorong terjadinya perubahan. Kabar baik itu ternyata berisi tentang yang pertama, Allah akan melakukan perlawanan kepada pelaku-pelaku kejahatan itu. Dan yang kedua, Allah akan melakukan pemulihan korban menuju kebebasan dan sukacita. Dan itulah yang dinamakan sebagai tahun rahmat Tuhan. Jadi tahun rahmat Tuhan itu berkenaan kepada dua pihak, yaitu korban dan pelaku. Tahun rahmat Tuhan itu pembalasan kepada pelaku, tahun rahmat Tuhan itu adalah pemulihan kepada korban. Imam Pendeta, kenapa pelaku itu harus dibalas? Bukankah pembalasan itu tidak baik? Padahal Allah berkata, pembalasan adalah hak daripada Allah. Oleh karena itu, dia yang akan membalas. Jadi kalau misalnya saudara-saudara di sekolah, sekarang ini mungkin sebagai orang yang paling kuat, para senior, karena di dalam kalian ada wewenang, ada kuasa, lalu kalian melihat junior-junior kalian sebagai orang yang lemah, lalu dibully, ditindas. Ingatlah, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa pada akhirnya saudara akan dibalas. Oleh karena itu, sebelum Tuhan membalas pembulian kita, penindasan kita, pemerasan kita, kekerasan yang kita lakukan, hentikanlah segera dan kembalilah kepada Allah. Karena Allah itu berdiri, berpihak kepada orang-orang yang menjadi korban. Amang Inang Remaja Poso Bulung menjadi the hero harus dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena percayalah, akan ada yang tahan menderita untuk memulai perubahan seperti yang diinginkan Tuhan. Tapi ketika Roh Tuhan yang mendorong, maka siapapun akan diberi kekuatan. Tapi ketika Roh Tuhan yang mendorong, maka siapapun akan diberi kekuatan. Yang terakhir, kita kembali ke masalah teknologi 4.0 tadi. Dengan segala kecanggihan-kecanggihannya. Jangan sampai teknologi 4.0 atau 5.0 akan membuat penindasan yang baru kepada kehidupan. Karena jika itu terjadi, maka Tuhanlah yang akan melawan. Janganlah lawan Tuhan dengan cara melakukan penindasan di tempat kerja, di sekolah, di kantor, di rumah tangga, di masyarakat. Sebab jika saudara melakukan itu berarti kita ingin berhadapan dengan Tuhan. Biarlah kita menerima tahun rahmat Tuhan dengan penuh sukacita, karena kalau kita melihat mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9, betapa indahnya semua hal yang diganti oleh Allah sebagai ganti daripada penderitaan, sebagai ganti daripada kesengsaraan, sebagai ganti daripada keterpurukan atau ketidakbebasan, sebagai ganti daripada kita menjadi korban penindasan. Apa yang dilakukan oleh Allah adalah menghibur semua orang yang berkabung, mengaruniakan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Mari kita lihat mulai ayat 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ketika kita melihat di ayat 8, Tuhan berkata, sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Kita orang-orang yang dipercaya untuk mengelola harta. Mari kita ingat, jangan karena kita orang lain menjadi miskin. Jangan oleh karena kita upah orang lain terjepit. Karena Tuhan juga melihat tentang upah itu di ayat 8. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Siapapun di antara kita yang punya pekerja, yang kita sebagai pemberi upah, jangan kita menahan-nahan upah orang lain. Lihatlah bahwa Tuhan kita itu mencintai hukum. Kenapa berbicara hukum? Karena hukumlah yang akhirnya akan berpihak kepada korban dan memberikan kebebasan kepada setiap orang. Amin. Kita berdoa. Kami memohon Tuhan menolong kami di tahun rahmat Tuhan ini, di mana Roh-Mu menghinggapi orang. Engkau yang memilih orang-orang di segala bidang kehidupan untuk berbicara atas nama, membawa perubahan itu menuju kepada kebaikan. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Demikian juga anak-anak kami yang sedang sekolah. Kami memohon hindarkan anak-anak kami ya Tuhan dari segala bentuk-bentuk pembulian. Jangan biarkan anak-anak kami yang oleh karena menjadi senior, melihat para junior sebagai orang-orang yang lemah, akhirnya melakukan pembulian dan penindasan. Tuhan, jagalah hati anak-anak kami agar tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi korban. Demikian juga antara suami dan istri. Janganlah suami-suami karena sebagai kepala-kepala rumah tangga yang punya kuasa, yang punya wewenang, dan melihat istri, melihat perempuan sebagai orang yang lemah, akhirnya menindas dan melakukan kekerasan. Hentikanlah ya Tuhan. Tetapi biarlah setiap orang yang Engkau beri kuasa, setiap orang yang Engkau beri wewenang, benar-benar menggunakan kuasa dan wewenang itu untuk segala kebaikan hidup kami bersama. Terpujilah Engkau Bapa. Demi Kristus kami memohon. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan dari saya kiri dan kanan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan menyampaikan kasih Allah yang sejati. Ada sedia bagi kita menggunakan keselamatan dalam Kristus ku terada. Dan jalan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas diri. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Akan sedia bagi kita pengampunan. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita. Kita nyanyikan ayat 1, cepat kamu undang berdiri. Pada dunia yang penuh penderitaan, aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Kerajaan Allah penuh kurnia,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah sembah.